Ayo bersolawat, selalu bersolawat, tak henti bersolawat, dan terus bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Adi Setiawan, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Banjarmargo, Kabupaten Pelangkawan, Provinsi Lampung. Dalam hal ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di LPPK UIN Araniri, Banda Aceh. Kali ini saya akan menyampaikan detail kedua saya, RPP ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk? Semua. Masuk semua, alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kita awali berdoa, kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dimudahkan juga dalam menerima dan mengamalkannya ya. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Baiklah anak-anak, sebelum kita hari ini belajar, minggu kemarin kita sudah belajar apa sih? Ada yang ingat nggak? Salat sunat, Ya, sampai salat sunat munfarid dan berjamaah. ya, sholat sunnah yang dikerjakan secara Munfarid dan berjamaah. berjamaah dan munfarid. Apa aja sholat yang dikerjakan secara berjamaah dan munfarid itu? Sholat tasbih, Pandu? Salat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, betul tidak? Ya. Ya, sholat Idul Fitri itu dikerjakan secara Berjamaah. berjamaah, tidak bisa munfarid. Ya, ingat-ingat. Yang lain baru 3 ya tadi ya? Maya? witir, Sholat witir. Ada lagi? Kata Ya, naik. salat duha. Sholat duha. Sudah lengkap ini? Sudah lengkap belum? belum. Satu lagi. Kayaknya yang belum disebutkan. Tadi sholat tarawih udah ya? Witir udah ya? Ya. Duha, tasbih. Ya, jadi ada 5 sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah ataupun secara munfarid. Sholat tarawih itu apa sih? Ada yang masih ingat? Lewat. Ya, bukan? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat isya. Ya, betul sekali. Bagus. Kalau sholat witir, ya Pak Uji? Salat sunat dikerjakan setelah salat isya dan salat tarawih. Bagus, tapi masih belum lengkap. Siapa yang bisa melengkapi? Ya, Sabit? Salat ganjil. Ya, sholat ganjil. Jadi sholat witir itu sholat yang rakaatnya ganjil, betul. Terus sebagai penutup sholat sunnah malam. Jadi tidak hanya ketika bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Di hari yang lain, bulan yang lain, sunnah kita melaksanakan sholat witir sebagai penutup sholat malam. Misalnya setelah sholat tahajud, kita bisa lanjut dengan sholat witir. Gitu ya. Terus yang ketiga tadi sholat duha. Ya, baik. Antara jam 7 sampai jam 11. Ya, 7 antara jam 7 pagi dan sampai jam 11 ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi sholat sunnah. Ya, yang terakhir kita akan belajar sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Jadi pertemuan pertama kita sudah belajar sholat sunnah yang berjamaah, yang kedua berjamaah dan munfarid, yang ketiga hanya bisa dikerjakan secara munfarid. Silakan berdiri dulu. Biar nggak tegang, biar fokus. Akan main-main sebentar. Ya, ini kaitannya dengan sebentar. Bisa putar ya? Bisa. Putar. Ya, gitu. Perhatikan. Ketika Bapak bilang pagi, tepuk sekali. Pagi. Siang, 2 kali. Terus Bapak bilang sore, 3 kali. Untuk malam? Malam jangan tutup. Ya, tutup malam-malam. Ya, jadi nggak kena. Siap ya? Pagi. Siang. Sore, malam, pagi, malam, siang, sore, siang, malam, bagus, sore, sekali lagi, yang fokus sudah manggil pakai, ya, pagi, malam, siang, sore, malam, siang, pagi, siang, malam, siang, sore, malam. Tepuk tangan dong, kita semua.
Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita. Setelah pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian sholat sunnah munfarid, menjelaskan tata caranya, terus memberikan solusi, mendemonstrasikan sholat tersebut. Jadi perlu Bapak ingatkan kembali bahwasanya belajar agama itu selalu muaranya adalah mengamalkan. Jadi akhlak perilaku kita itulah dari hasil belajar kita. Jadi jangan cuma nilai tertulisnya bagus, nilai ulangannya bagus, tetapi dalam pengamalannya itu adalah yang utama. Ya, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Munfarid itu apa? Sendirian. Ya, tidak boleh dilaksanakan berjamaah. Ada 3. Yang pertama, sholat rawatib. Ya, terus yang kedua, sholat istikharah. Yang ketiga, sholat tahiyat masjid. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kita bagi kelompok. Ya, jadi kita bagi kelompok menjadi 3 aja. Ini ada 3 sholat. Di sini sudah ada materi dan soal yang harus kalian kerjakan. Ya, kita bagi kelompok dulu ya. Kita dibagi sama Pak Budi ini untuk materinya. Bisa bareng dulu. Untuk kita jelaskan sedikit tentang sholat sunnah munfarid. Ya, ini nanti tugas kelompoknya menjelaskan pengertian, tata cara, terus sampai mendemonstrasikan sholatnya. Nah, sholat rawatib. Ya, kelihatan ya, sholat rawatib itu apa? Ya, sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang mengiringi ini ada sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Yang sebelum disebut apa? Sholat? Ya, yang sesudah? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini pembagian hukumnya. Hukum sholat, ya sholat istikharah. Istikharah itu apa? Ya, sholat meminta petunjuk. Jadi ketika kita bingung, ada beberapa pilihan, kita disunahkan melaksanakan sholat istikharah. Misalnya, nanti ketika kalian lulus SMP nih, ada pilihan mau masuk SMA atau SMK nih, ya bisa kalian melaksanakan sholat istikharah. Ya, Allah akan memberi petunjuk. Insya Allah dapat petunjuk mana yang terbaik buat kita. Ya, waktunya di sini ada waktu ya, waktu yang paling utama sama seperti sholat tahajud, ya sepertiga malam itu yang utama. Tapi di waktu yang lain boleh. Yang ketiga, sholat tahiyat masjid. Ya, sholat tahiyat masjid itu sholat penghormatan kepada masjid. Maksudnya seperti apa? Jadi pelaksanaannya ketika kita memasuki masjid, kita disunahkan sholat dulu. Jadi jangan langsung duduk. Jadi sunnahnya itu kita setelah masuk, kita sholat tahiyat masjid. Ya, sunnah muakkad. Ini doanya. Baiklah, kita bagi kelompoknya sesuai materinya. Jadi tugasnya tadi itu tadi ya, menjelaskan pengertian, tata cara, sampai mendemonstrasikan. Untuk kelompok 1, sholat apa tadi yang pertama? Rawatib. Sholat rawatib, pengiring sholat fardu. Terus yang kedua, sholat istikharah. Yang ketiga, sholat tahiyat masjid. Oke, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Terus nanti persiapan ketika demonstrasi. Ini per kelompok ya, per kelompok, tetapi pelaksanaannya baca semua. Jadi setiap anak baca. Nggak ada kan? Rawat apa? Munfarid, jadi sendiri-sendiri ya. Jadi nanti semuanya baca. Biar cepat, nanti kalau satu-satu waktunya nggak cukup ya. Jadi per kelompok maju, praktekkan sholat, bacaan sholat semua. Kita kasih waktu 10 menit ya, cukup ya. 10 sampai 15 menit lah. Oke, silakan. Selalu bersolawat, tak henti bersolawat, dan harus bersolawat. Solawat pada Nabi Muhammad. Ada yang mau ditanyakan? Saya Kak, kenapa sholat subuh tidak ada sholat ba'diyahnya? Ya, perhatikan ya. Jadi ketika setelah sholat subuh itu adalah waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Ya, jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh, setelah sholat subuh kita diharamkan melaksanakan sholat. Kita ini bangunnya kesiangan, ya tetap sholat. Nanti 5:30 ya silakan sholat. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan sholat di waktu awal, tidak boleh lagi, tidak ada sholat lagi. Begitu juga kalau waktu asar. Setelah asar tidak ada sholat, itu waktu yang diharamkan sampai datangnya maghrib. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Setelah itu boleh nggak sholat tahiyat masjid?
Ya, jadi pelaksanaan salat tahiyat masjid, penghormatan kepada masjid itu bisa dilaksanakan di masjid. Ketika di musola ya tidak perlu melaksanakan. Di masjid pun itu ketika kita memasuki masjid, masuk ke dalam masjid. Jadi kalau ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Kalau sholat istiqoroh dapat petunjuk dari Allah nggak? Ya, petunjuk yang diberikan Allah bisa lewat mimpi atau bisa dengan kemantapan hati. Jadi biasanya untuk mendapat petunjuk dalam sholat istiqoroh tidak cukup dilaksanakan sekali. Jadi harus dilaksanakan berkali-kali, mengulang, bersabar menunggu petunjuk Allah. Gitu ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita bisa presentasi ya. Presentasi setelah itu kita lanjut dengan praktek sholat. Selamat mana yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sholat sunnah istiqoroh. Sholat istiqoroh adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan pilihan yang paling baik di antara 2 atau lebih. Sholat sunnah istiqoroh hukumnya sunnah. Sholat istiqoroh merupakan sholat sunnah muakkad bagi orang yang tengah membutuhkan petunjuk untuk menentukan pilihan. Waktu pelaksanaan dapat dilakukan malam hari sebagaimana sholat tahajud. Pelaksanaan sholat istiqoroh adalah sebagai berikut. 1. Berniat dalam hati untuk sholat sunnah istiqoroh. Bila diucapkan berbunyi usolli sunnatal istiqoroh rakaataini lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah istiqoroh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, kemudian dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Dilanjutkan sholat seperti biasa. 3. Pada sholat rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa. 4. Diakhiri dengan salam. 5. Dilanjutkan dengan berzikir, berdoa dan memohon petunjuk agar ditunjukkan pilihan yang terbaik. Adakah yang ingin bertanya? Silakan nomor lain kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Ya, silakan. Apakah boleh sholat istiqoroh dilakukan selain malam hari? Boleh, tetapi yang utama di sepertiga malam setelah sholat tahajud. Bapak yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Ani. Sholat istiqoroh rakaatnya boleh lebih dari 2 rakaat atau tidak? Boleh 2 sampai 12 rakaat dengan 2 rakaat salam. Minimal mampunya 2 rakaat, silakan 2 rakaat. Kalau lebih mampu lagi ya 4 rakaat. Tetapi jangan cuma 1 hari aja, sekali aja. Tetapi di hari berikutnya dicoba lagi sholat lagi. Masih ada pertanyaan? Nah, jika tidak, silakan kelompok 2 praktek sholatnya. Silakan bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istiqoroh rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi birni wa hani wa jburni wa fani wa rizqni wa dini wa afini wa tuhani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi birni warhamni warzuqni wa'afini warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Kelompok 3 silakan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3 tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Ada sholat, silahkan kerjakan membuat penilaian soal yang sudah Bapak bagi tadi beserta dengan KPD. Terima kasih waktu 10 menit ya, 5-10 menit cukup ya? Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan ya? Jangan lupa, jangan lupa. Allah beserta para Ya, pernah ya, kalau sudah semua silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya ya. terbaik untuk Nabi Muhammad. Selalu bersolawat. Yang kita dapatkan hikmahnya apa sih? Yang kita dapatkan dari melaksanakan sholat sunnah munfarid. Apa yang kalian dapat dari belajar ini? Ya, silakan. Dapat memahami tata cara sholat istiqoroh. Ya, dapat memahami sholat. Apa lagi? Silakan. Apa yang kita dapat? Ya, baik. Dapat mengetahui waktu dan cara salat sunnah tersebut. Ya, ini sholat munfarid. Waktunya kapan aja? Kalau tidak ada, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, hari ini kita sudah belajar sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid sendirian. Jadi tidak bisa kita laksanakan secara berjamaah. Sholat apa saja itu tadi? Yang pertama sholat. Ya, sholat apa tadi? Sholat penghormatan kepada masjid. Ini cukup 2 rakaat aja. Karena nanti kalau mungkin ada waktu bisa melaksanakan qobliyah. Ya. Jadi cuma 2 rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, sebelum duduk kita disunahkan untuk sholat tahiyat masjid. Hukumnya sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Kalau di sholat rawatib ada ghairul muakkad itu dianjurkan. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan, kalau dianjurkan itu berarti kadang-kadang Rasulullah mengerjakan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau muakkad sangat dianjurkan, hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Mudah-mudahan dengan belajar sholat sunnah munfarid ini kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kalau misalnya butuh petunjuk di antara pilihan, kita mau masuk SMK misalnya, sudah lulus SMP, kita boleh sholat istiqoroh disunahkan, ya seperti itu. Kalau kita masuk masjid, ya jangan lupa sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Itu yang dapat kita pelajari hari ini. Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.